Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ismadewi dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan tentang kimia unsur. Nah, kimia unsur menjadi ilmu kimia yang mempelajari secara spesifik mengenai atom dan klasifikasinya berdasarkan sifat. Segala sesuatu yang berada di alam semesta ini semuanya tersusun oleh atom yang saling bergabung membentuk molekul. Di sini saya akan memberikan sebuah pengertian tentang unsur kimia. Unsur kimia merupakan suatu zat yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Dengan kata lain, unsur adalah bahan dasar atau terkecil yang menyusun semua materi. Setiap unsur itu unik atau memiliki sifat karakteristiknya sendiri, yang pasti membedakan untuk setiap unsur lainnya. Biasanya, untuk memudahkan, setiap unsur ini diwakili dengan simbol berupa huruf. Seperti yang kita ketahui, H untuk hidrogen, O untuk oksigen, atau C untuk karbon. Selain itu, setiap elemen memiliki nomor atom dan berat atom yang berbeda. Unsur juga dikenal dengan sebutan atom. Saat ini, terdapat 118 unsur kimia yang dikenal, dengan 20% diantaranya tidak tersedia di alam dan hanya diketahui melalui sintesis laboratorium. Setiap unsur dapat bergabung atau sama lain untuk membentuk berbagai macam zat yang lebih kompleks atau disebut senyawa. Jumlah senyawa yang mungkin terbentuk dari unsur sangatlah tidak terbatas. Ketika dua atau lebih unsur membentuk senyawa, maka mereka akan kehilangan sifat dan identitas awal mereka sebagai suatu unsur dan memiliki sifat dan identitas baru sebagai suatu senyawa. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah pengertian tentang atom. Berdasarkan teori atom saat ini, atom tersusun dari partikel yang lebih kecil, yaitu disebut dengan proton, neutron, dan elektron. Secara lebih detailnya, atom yaitu berupa suatu nukleus yang mengandung proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan negatif. Nukleus tersebut dikelilingi oleh sekelompok elektron yang bermuatan negatif. Massa dari atom itu sendiri juga sangat dipengaruhi oleh ketiga partikel ini. Karakteristik dari kimia unsur sangat terkait erat dengan jumlah dan pengaturan elektron yang ada di dalam atom. Nah, dengan demikian, unsur-unsur kimia yang ada saat ini dapat kita bedakan satu sama lain dengan nomor atomnya. Berdasarkan hal tersebut, maka para ahli kimia ini telah menemukan klasifikasi unsur kimia yang akan memudahkan kita semua yang biasa kita kenal dengan tabel periodik unsur. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari tabel periodik unsur. Tabel periodik adalah suatu tabel yang mengatur semua unsur kimia yang dikenal dalam suatu bentuk yang informatif. Unsur-unsur kimia disusun dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam urutan peningkatan nomor atomnya. Kenaikan nomor atom tersebut juga diikuti dengan kenaikan massa dari atom itu sendiri. Dan ini adalah contoh dari tabel periodik. Contoh dari tabel periodik unsur. Berdasarkan susunan tabel periodik unsur, unsur kimia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Golongannya apa saja sih? Yang pertama, ada golongan logam alkali. Dalam tabel periodik unsur, logam alkali dapat ditemukan pada grup 1 atau kolom pertama tabel. Atom pada golongan ini lebih berkilau dan tidak terlalu keras.
sehingga dapat dipotong menggunakan pisau. Logam alkali dimulai dari litium atau Li dan dapat diakhiri dengan francium atau Fr. Golongan logam alkali sangat reaktif dan akan sangat mudah terbakar atau meledak jika mengalami kontak dengan air. Nah, sehingga kita tuh diperlukan penyimpanan yang terhindar dari air. Seperti contohnya kita menggunakan minyak atau gas inert. Yang kedua, ada golongan logam alkali tanah. Logam alkali tanah berada pada grup kedua dalam tabel periodik. Unsur dimulai dari berilium atau Be dan diakhiri dengan radium atau Ra. Nah, masing-masing atom dalam golongan ini memiliki 2 buah elektron terluar yang membuat unsur ini tidak terlalu reaktif seperti logam alkali. Namun, logam pada golongan ini juga jarang ditemukan dalam bentuk bebas di alam. Reaksi kimia yang terjadi dengan unsur ini biasanya cukup lambat dan menghasilkan sedikit panas. Yang ketiga ada golongan lantanida. Golongan ini cukup panjang untuk masuk ke dalam baris ketiga, sehingga golongan ini dipecah menjadi baris tersendiri di bawah tabel. Golongan lantanida dimulai dari atom bernomor 57 hingga 71. Unsur dalam golongan ini memiliki warna putih keperakan dan dapat ternoda jika mengalami kontak dengan udara bebas. Yang keempat, ada golongan aktinida. Sama seperti lantanida, golongan aktinida juga tidak berada dalam tabel periodik, namun terpisah di bawah tabel yang terdiri dari atom bernomor 89 hingga atom bernomor 103. Dari semua unsur golongan ini, hanya thorium atau Th dan uranium atau U yang terdapat secara alami di bumi dalam jumlah yang besar, dan semua unsur golongan ini bersifat radioaktif. Yang kelima ada golongan logam transisi. Golongan ini berada di dalam tabel periodik, yaitu semua yang berada pada grup 3 hingga 12, disebut sebagai logam transisi. Sifat unsur logam transisi keras namun mudah ditempa, mengkilap, dan memiliki produktivitas yang sangat baik. Ketika kalian pernah mendengar istilah logam, maka unsur-unsur golongan logam transisi yang mungkin terbenak di pikiran kita itu seperti emas, perak, besi, platinum, tembaga, dan lain-lainnya. Yang keenam ada golongan halogen. 4 unsur teratas dari grup 17 yaitu berawal dari fluor hingga astatin merupakan unsur golongan halogen yang merupakan bagian golongan bukan logam. Halogen cukup reaktif secara kimia dan cenderung berpasangan dengan logam alkali untuk menghasilkan apa? Ya, untuk menghasilkan berbagai jenis garam seperti NaCl, KCl, NaF, dan lain-lainnya. Yang ketujuh ada gas mulia. Gas mulia tidak berwarna, tidak berbau, dan hampir semuanya tidak reaktif. Dalam tabel periodik unsur, gas mulia ini menempati grup 18. Dari video penjelasan saya tadi, kita bisa lebih mempelajari dan lebih tahu tentang golongan-golongan dalam unsur kimia. Dan yang pastinya, unsur kimia ini pasti memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing, apalagi atau terlebih lagi itu di dunia ini. Jadi segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.